Halo semuanya, perkenalkan saya Revi Mariska Alvarian Wijaya dengan NIM 250302041002 kelas PBD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar beserta faktor yang mempengaruhinya serta prinsip belajar dan pembelajaran perilaku. Belajar adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar di lingkungannya. Belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga mengalami dan memahami materi agar tercipta perubahan perilaku yang positif. Unsur penting dalam belajar mencakup yang pertama ada proses, yaitu tahapan yang dilalui peserta didik dalam memahami materi. Yang kedua ada perubahan perilaku yang menjadi hasil dari proses belajar. Yang ketiga ada pengalaman langsung di mana siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Kurikulum dan strategi pembelajaran juga sangat penting. Kurikulum menjadi rencana pembelajaran yang memuat tujuan, materi, metode, dan penelitian. Sedangkan strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Menurut Langeveld, tujuan pendidikan dibedakan menjadi yang pertama tujuan umum yang bersifat menyeluruh dan jangka panjang. Yang kedua tujuan khusus yang lebih spesifik dan terukur. Yang ketiga tujuan sementara yang berlaku selama proses pembelajaran. Yang keempat tujuan insidental yang muncul secara spontan saat proses belajar. Tahapan proses belajar menurut Cage terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, perhatian. Siswa fokus pada materi yang dipelajari. Yang kedua, pemahaman. Siswa memahami konsep yang diajarkan. Yang ketiga, penguasaan. Siswa mampu menerapkan pengetahuan tersebut. Yang keempat, evaluasi, yaitu penilaian terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi sebagai dorongan dari dalam diri untuk belajar, minat belajar yang membuat siswa bersemangat dalam mempelajari materi, kemampuan kognitif seperti kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, pengalaman sebelumnya yang mempermudah memahami materi baru. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi fasilitas belajar seperti buku dan alat praktik, lingkungan belajar yang kondusif baik di kelas maupun di kampus, teman sebaya yang dapat menjadi partner diskusi dan belajar bersama, peran pendidik yang memberikan arahan, motivasi, dan umpan balik. Berikutnya adalah prinsip belajar yang menjadi pedoman agar proses belajar berlangsung efektif. Prinsip pertama yaitu perhatian dan motivasi. Tanpa fokus dan motivasi, belajar menjadi tidak optimal. Contohnya, guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih tertarik. Selanjutnya, keaktifan di mana siswa berperan aktif dalam proses belajar seperti berdiskusi dan bertanya. Keterlibatan langsung juga penting. Artinya, siswa mempraktikkan secara nyata bukan hanya memahami teori. Misalnya, menanam biji untuk memahami proses pertumbuhan tanaman. Transfer dan retensi, yaitu kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan lama untuk menyelesaikan masalah baru serta mengingat dan memanfaatkannya kembali. Pengulangan berupa latihan berkali-kali agar materi lebih mudah diingat. Balikan dan penguatan berupa feedback dari guru dan pujian untuk memperkuat perilaku positif. Perbedaan individual karena setiap siswa memiliki gaya belajar dan kecepatan yang berbeda sehingga guru perlu menyesuaikan metode mengajar. Terdapat juga pembelajaran yang berfokus pada aspek tertentu. Yang pertama ada belajar kognitif yang menekankan pada pemahaman dan pemecahan masalah. Yang kedua ada belajar afektif yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga ada belajar psikomotorik yang menekankan keterampilan fisik dan praktik. Dalam pembelajaran perilaku, perubahan yang terjadi hanya karena adanya stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan guru seperti pertanyaan. Respon adalah reaksi siswa, misalnya menjawab pertanyaan tersebut. Guru juga dapat memberikan reward untuk memperkuat perilaku positif serta punishment yang bersifat mendidik untuk mengurangi perilaku negatif. Ada juga konsep pembiasaan, yaitu latihan yang dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan seperti disiplin berbaris sebelum masuk kelas. Kontiguitas menekankan bahwa pemberian stimulus dan respon harus berdekatan dalam waktu. Misalnya, guru langsung memberikan pujian setelah siswa menjawab dengan benar. Shaping adalah pembentukan perilaku yang dilakukan secara bertahap mulai dari keterampilan sederhana hingga yang lebih kompleks. Penerapan dan pembelajaran. Beberapa penerapan pembelajaran perilaku yang dapat dilakukan guru antara lain: 1. Memberikan hadiah atau pujian
untuk jawaban yang benar. Yang kedua, menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Yang ketiga, menyediakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang kelima, menggunakan latihan berulang untuk memperkuat keterampilan. Dan yang keenam, memberikan hukuman yang bersifat mendidik. Dengan memahami konsep belajar, faktor yang mempengaruhi, serta prinsip belajar dan pembelajaran perilaku, guru dan siswa dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.